Di kejadian ini tuh sekitar tahun 2010. Ada 4 orang cewek, namanya Mira, Jenna, Bita, sama Jasmine. Mereka baru masuk SMP dan jadi kenal karena satu pesantren. Jadi pesantren kan kayak asrama gitu ya. Nah, jadi mereka tinggal di sana tapi satu sekolah. Di sana tuh mereka nggak dibolehin untuk megang HP. Jadi HP mereka dikumpulin ke gurunya dan boleh dipakai kalau keadaan urgent aja. Nah, jadinya mereka harus bersosialisasi banget kan di sana. Tapi karena dari zaman baru masuk sekolah mereka udah akrab berempat, jadinya mereka tidurnya satu kamar. Satu kamar di pesantren itu kayak ada sekitar 10 orang. Nah udah nih, suatu hari pas semua pelajaran udah selesai, mereka berempat jalan dari ruangan kelas ke kamar mereka. Jalannya tuh lumayan jauh, soalnya beda gedung kan. Pas udah sampai kamar mereka sekitar jam 5, Jasmine nyeletuk. Tahu nggak? Kemarin aku bawa ini dari rumah. Terus Jasmine ngeluarin papan game, kayak game Ouija gitu. Kalian tahu kan? Jadi itu tuh kayak papan game. Ini game yang orang percayanya sih untuk manggil makhluk halus. Jadi lo naruh tangan lo di atas kayunya, terus nanti kayu yang dipegang tuh bakal digerakin sama makhluk halus. Karena di papan itu isinya ada tulisan yes, no sama alfabet. Oke, kebayang. Kayak tangan lu gerak sendiri gitu kan. Iya bener, kayak kesannya tuh kayak si tangan lo ini digerakin sama makhluk halus itu yang iya bener. Oke. Terus. Nah terus si Jasmine bilang, nanti malam jam 12 kita main ini yuk berempat. Mira, Jenna, sama Bita seneng banget ngeliat itu. Bukannya takut, mereka malah bilang, wah seru banget Jess, ayo. Tapi jangan bilang-bilang yang lain kali ya. Soalnya kalau rame gak seru. Akhirnya mereka sholat maghrib, terus tadarusan, abis itu lanjut sholat isya. Mereka ngobrol-ngobrol sambil ngerjain PR mereka. Pokoknya berusaha killing time buat nunggu jam 12 itu. Nah, pas udah jam 12, Jasmine ngeluarin papannya. Mereka berempat ngumpul di balik selimut. Terus karena lampu udah mati karena semuanya udah pada tidur. Akhirnya mereka di dalam selimut itu tuh pakai senter di. Dan terus mulai. Sebelum mulai mereka mikir mau nanya tentang apa ya. Akhirnya Bita tuh kepikiran untuk nanya tentang gedung pesantren ini. Tanya aja gedung sekolah kita berhantu nggak? Akhirnya yang lain setuju. Terus ditanya sama Bita, apakah gedung sekolah ini berhantu? Tiba-tiba tangan mereka ketarik ke arah atas, terus gerak lagi ke arah kiri, ke arah tulisan yes. Tapi Mira bilang, apaan sih ini mah digerakin sama Jenna, yakin aku. Terus Jenna bilang, nggak Mir, sumpah aku diem aja. Pokoknya di situ jadi main tunjuk-tunjukkan. Dan semuanya juga nggak ada yang ngaku di saat itu. Terus karena Mira nggak percaya, Mira bilang, yaudah coba Jenna, kamu sendirian yang tangannya di kayu. Akhirnya Jenna sekarang yang gerakin sendirian. Terus yang lain mikir pertanyaan keduanya tuh apa? Oh, aku tahu, coba deh tanya. Hantunya di mana? Akhirnya Jenna nanya. Pas tangan Jenna udah di kayu, kayunya ini nggak bergerak sama sekali, diem aja. Terus Jenna bilang, kayaknya nggak bisa deh kalau sendirian. Coba kalau kita berempat lagi gimana? Akhirnya mereka nyoba lagi berempat dan nanya lagi. Hantunya di mana? Terus mereka naruh tangan mereka di kayu. Tiba-tiba kayunya ini gerak. Ke huruf D, pindah ke I, lumayan ngebut ke S, terus cepet banget gerak ke I, N sama I. Di sini. Di situ mereka langsung lepas kayunya dan panik banget. Pas mereka lagi ketakutan berempat, tiba-tiba selimut mereka tuh kebuka. Kayak selimutnya tuh ditarik kenceng banget gitu Moibi. Mereka kaget terus langsung lari ke tempat tidur masing-masing. Paginya, pas mereka semua udah bangun, Jasmine bilang jangan sampai ketahuan guru mereka kalau Jasmine punya papan itu. Apalagi bilang kejadian semalam. Terus karena Mira penasaran, akhirnya dia bilang, ya udah, mending nanti malam kita main lagi. Dan gak boleh ada yang curang ya. Akhirnya mereka mandi, terus siap-siap ke gedung sekolah dan belajar kayak biasa. Nah, akhirnya pas udah jam 12 malam, mereka nyiapin semuanya kayak kemarin malam. Mereka duduk juga di bawah selimut yang mereka bikin dan pakai senter juga. Kali ini mereka nyiapin pertanyaan-pertanyaannya tuh dari jam 8 malam. Pertanyaan pertamanya, yang semalam itu siapa yang gerakin? Terus tangan mereka berempat ditaruh di kayu. Dan tiba-tiba, kayunya bergerak. Jawabannya kayak ke huruf N. Terus ke A, lanjut ke L, dan berhenti di A. Nalah, iya.
Nah di situ Jenna bilang, weh Nala. Di situ mereka berempat tuh merinding banget tapi nggak percaya juga. Akhirnya dilanjutin. Gita nanya, Nala siapa? Pas mereka naruh tangannya di kayu, nggak gerak sama sekali. Berkali-kali ditanya juga nggak gerak. Akhirnya mereka ganti pertanyaan. Halo Nala, Nala maaf ya kita ganggu. Nala mau nggak kenalan sama kita? Di situ mereka diem, nunggu kayunya gerak. Akhirnya kayunya gerak ke huruf M, A, terus U. Ya ampun. Pas abis berhenti di huruf U, tiba-tiba senter mereka mati. Terus mereka dengar ada suara kayak orang loncat-loncat di tempat tidur. Oh shit. Kayak bunyi per gitu kan. Nih, gitu kan. Mereka berempat diem. Makin lama suara loncat-loncat ini tuh kayak makin dekat ke mereka. Kayak loncat tapi pindah-pindah kasur. Kayak yang makin lama makin dekat ke mereka gitu loh. Pas suaranya udah deket banget, tiba-tiba ada suara anak kecil di kupingnya Bita. Ngomong. Katanya mau kenalan. Oh shit. Wah, di situ mereka berempat nangis-nangis, istighfar, teriak-teriak, sampai selimut mereka dibuka sama teman-teman di kamarnya, dan lampunya tuh dinyalain. Akhirnya mereka berempat ketahuan sama teman-temannya kalau mereka lagi main papan Ouija. Besokannya, teman-teman sekamarnya ngadu ke gurunya kalau Mira, Bita, Jenna sama Jasmine tengah malam main papan Ouija dan ketakutan. Karena katanya ada setan yang muncul. Terus mereka berempat dipanggil ke ruang guru dan dimarahin sama guru mereka. Dan papan Ouija-nya itu disita. Di situ jujur mereka berempat kapok beneran. Dan bisa ngomong ke gurunya kalau mereka disamperin hantu namanya Nala. Pas denger itu gurunya tuh marah banget dan mereka dapet hukuman. Karena itu kan pesantren namanya, Bi. Jadi mainan kayak gitu kan gak boleh dong ya di Islam. Ya. Jadi mereka tuh dihukum. Disuruh piket kebersihan selama seminggu sama mereka berempat ditaruh di satu kamar. Isinya tuh bener-bener cuma mereka berempat aja. Di situ mereka disuruh ngafalin Al-Quran dan boleh balik ke kamar pas udah hafal ayat-ayat yang disuruh hafalin. Ya. Nah pas udah malam, Bita bilang ke semuanya kalau dia ngerasa badannya tuh demam. Pas dipegang sama Mira, benar badannya tuh demam. Terus akhirnya Bita disuruh tidur duluan sama Mira dan yang lain. Jadi posisi kamar baru mereka tuh ada satu kasur gede untuk mereka tidurin dan kamarnya tuh sempit posisinya. Oh jadi satu kasur berempat? Iya. Nah pas Bita udah tidur, gak lama yang lain tidur juga. Terus sekitar jam 2 pagi, Mira kebangun karena dengar ada suara orang nangis. Karena posisi tidurnya Bita paling pojok, dan sebelahnya si Bita tuh Mira, jadi posisi Mira tuh membelakangin Bita. Jadi Mira berusaha nengok ke belakang kan, karena sumber suaranya dari Bita. Pas Mira nengok ke Bita, Mira ngeliat Bita posisinya duduk sila sambil kepalanya miring dan senyum ngeliatin Mira. Di situ Mira kaget dan berusaha goyang-goyangin Bita. Bita, sadar Bit. Terus Bita malah senyum pakai gigi ngeliatin Mira sambil kepalanya miring. Di situ Mira teriak-teriak, Astagfirullah, astagfirullah, biar Jenna sama Jasmine tuh bangun. Pas Mira teriak, Bita ngedeketin badannya ke Mira. Posisi mukanya Bita di depan mukanya Mira. Kepalanya miring ke kanan, miring ke kiri, sambil ngomong, Astagfirullah, astagfirullah, shit. Di situ mereka bertiga lari keluar kamar buat manggil guru mereka. Dan pas guru mereka masuk buat nyamperin kamarnya, Bita udah gak ada. Akhirnya mereka bertiga sama gurunya nyari Bita muter-muter. Ngecek-ngecek ke kamar yang lain. Tetap gak ada. Sampai akhirnya gurunya tuh bilang, jangan-jangan di gudang. Mereka semua jalan ke gudang. Posisinya di pojok sederet sama ruangan kamar mereka tadi. Pas mereka buka gudang, ternyata benar ada Bita, posisinya pingsan tiduran di gudang. Akhirnya gurunya langsung bawa Bita ke kamarnya, dibaca-bacain doa, dan pas Bita sadar, Bita dikasih air putih yang udah dibacain doa sama gurunya. Terus di situ gurunya tuh bilang, Moibi, kenapa mereka dihukum banget? Karena permainan yang mereka mainin tuh bisa ngundang arwah-arwah kan. Dan sekarang gurunya tuh yakin kalau Bita itu dihantui sama Nala. Nala itu tuh korban bully di pesantren 3 tahun lalu. Nala meninggal karena dipukulin teman-temannya di gudang itu. Oh shit. Anjing bis bener, percaya gak percaya sih mainan Ouija ini bisa ngundang setan ya. Tapi menurut gua kalau misalnya emang beneran ada salah satu korban kayak si Bita ini sampai kerasukan sama arwah Nala, kayak ini papan beneran ada setannya gak sih?